mendengarkan semangat dari Presiden Prabowo ketika menaikkan gaji guru atau mengumumkan tekadnya menaikkan gaji guru dan menempatkan anggaran pendidikan menjadi anggaran yang tertinggi di negeri ini. Saya merasa terhibur dan berharap pemerintahan Prabowo seperti yang dijanjikannya dapat membuat banyak orang miskin tersenyum. Ketika saya juga melihat bagaimana Prabowo begitu terharu karena semangatnya untuk bisa memajukan Indonesia, secara khusus dengan menaikkan gaji guru, menaikkan anggaran pendidikan, maka saya paham bahwa terlalu banyak rakyat yang menderita di negeri ini. Dan guru menjadi benteng utama untuk memajukan negeri ini. Guru adalah mereka juga yang memiliki pendidikan, memiliki dedikasi, patut diberikan tempat yang terhormat untuk memajukan bangsa ini. Keterharuan dari Presiden Prabowo juga saya rasakan ketika saya juga melihat kondisi saat hari ini. Kalau hari ini saya bisa mendapatkan sampai jenjang pendidikan tertinggi sebagai seorang doktor, saya paham sekali semuanya itu adalah karena perjuangan guru dan tentunya kasih dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak kecil, orang tua saya atau ibu saya tepatnya meninggal. Dan ayah saya tentunya sibuk dengan kami bersaudara 6, dan kemudian juga bertambah lagi dengan pernikahan, dan kemudian ada anak-anak yang lain. Berarti kami ada keluarga besar, dan kami tentunya dengan kondisi seperti itu akan sangat sulit untuk bisa maju, ya, untuk mendapatkan perhatian dari seorang ayah yang tentunya juga sibuk dalam pekerjaannya. Dan kemudian, meskipun orang tua saya adalah sangat disiplin dan mendidik kami untuk tetap belajar, berada di meja belajar, pada jam-jam belajar, dan bisa menonton TV, secara khusus adalah berita, dan disediakan koran juga untuk kami tetap membacanya. Tapi harus saya katakan, pengaruh seorang guru sangat besar untuk saya. Kelas 2 SD saya tidak naik kelas. Ya, mungkin saya juga tidak tahu kenapa, ya karena mungkin saya tidak paham tentang pendidikan pada waktu itu sebagai anak yang manja. Dan kemudian ketika kehilangan seorang ibu, seorang anak yang manja itu, tentu tidak tahu apa yang mesti dibuatnya. Tapi saya heran, ya. Memang ketika saya masuk kelas 3, saya mendapatkan fasilitas khusus. Kalau anak-anak kelas yang lain, anak-anak di kelasku belajar misalnya saja 4 jam atau 6 jam, maka saya hanya diberikan kesempatan belajar hanya 2 jam atau 3 jam. Bukan tidak boleh belajar, karena teman-teman yang lain tertinggal dengan hasil belajar saya. Tapi kemudian, ketika masuk kelas 4, saya lebih terpesona lagi. Seorang guru yang mengajar saya masih ingat sekali. Namanya adalah Maraden Robert Lubis. Pak Lubis. Beliau adalah guru yang sangat, menurut saya pada waktu itu menjadi idola. Cerdas, tegas, walaupun sedikit keras, tegas. Dan itulah yang membuat saya belajar. Dan saya terus bisa menjadi, meraih prestasi. Dari sejak kelas 4 SD itu, ketika saya diajar oleh beliau, sampai kelas 6, saya selalu mendapatkan ranking. Dan kami ada 4 orang selalu bersaing untuk mendapatkan ranking-ranking tersebut. Dan kami sangat bergairah untuk belajar. Bahkan pada masa kelas-kelas terakhir, ketika Pak Lubis itu ingin menjadi kepala sekolah,
Saya masih ingat sekali, yang diuji bukan portofolionya Pak Lubis, mungkin ada juga, tapi yang diuji adalah murid yang diajarkannya. Anda tahu apa kesan para pengujinya? Mereka katakan murid-murid yang diajar Pak Lubis itu sangat luar biasa. Bahkan saya harus katakan ketika saya kelas 5, kami bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berada di atas kelas kami. Secara khusus ranking 1 sampai ranking 4. Diakui kemampuannya secara khusus dalam bidang matematika. Ya, itu terjadi. Kenapa? Karena ada guru yang belajar. Dan itulah terus yang membekas menjadi kami mengerti. Dan secara khusus saya ingin menjadi orang-orang yang berarti, orang yang cerdas, orang yang berhasil. Karena adanya dorongan guru. Padahal saya tidak punya harapan. Ya. Sebagai seorang anak yang manja, ditinggal seorang ibu, dan tidak ada kurang perhatian, berarti tidak ada yang bisa memberikan semangat. Ya karena kami keluarga besar. Atau bisa lebih tepatnya, pasti orang tua saya akan sangat sulit memberikan waktu untuk kami yang begitu banyak juga dengan kerja yang merepotkan itu. Tetapi kehadiran seorang guru yang membuat saya boleh dikatakan dari keluarga termasuk yang bisa mencapai pendidikan yang tertinggi. Memang juga ada adik-adik saya juga pendidikannya baik, tapi maksudnya adalah ya pengaruh dari guru itu membuat saya bisa belajar lebih baik dan memiliki cita-cita. Bahkan saya tidak pernah menyangka, lalu ingin belajar, ya karena awalnya memang sudah menjadi terdorong, termotivasi oleh seorang guru yang cerdas, seorang guru yang menurut saya hebat, idola saya pada waktu itu. Dan selama 3 tahun dia membimbing kami, dan itulah yang membuat di kelas kami ada orang-orang yang memang berprestasi dan kemudian masuk SMP, SMA dan demikian juga berprestasi. Jadi kalau Prabowo hari ini, Presiden Prabowo memberikan gaji guru itu pantas. Saya harus katakan, kalau negara ini membiarkan pendidikan negeri ini terpuruk, maka sama saja negara ini membiarkan bangsa ini akan tercerai-berai. Kalau negara tidak memperhatikan guru, tidak memperhatikan pendidikan, dan pendidikan di negeri ini terus merosot, maka rakyat di negeri ini tak memiliki kompetensi, tak mampu mengolah kekayaan alam, bahkan tak mampu merespon zaman dalam zaman yang begitu cepat perubahan. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Saya sangat menghormati tindakan itu. Ya, saya harus mengatakan, terlalu banyak guru-guru yang berdedikasi, yang tak mampu memberikan dedikasinya maksimal, karena dia harus mencukupkan dirinya, mencari pekerjaan sampingan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dan juga bagaimana dengan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka. Bagaimana seorang guru yang menyiapkan begitu banyak orang, tetapi tidak bisa menyiapkan menyekolahkan anaknya. Bukankah itu sangat miris? Sekali lagi, terima kasih Presiden Prabowo. Dan tentunya juga seluruh kabinet yang ada. Bersama Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan Kabinet Merah Putih. Terima kasih. Majulah terus, bangunlah negeri ini. Anda semua telah dipilih oleh rakyat ini. Dan para menteri sudah dipilih oleh Prabowo yang dipilih rakyat. Dan jangan lupa kata-kata penting Prabowo. Pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Pemimpin bukan mengeksploitasi rakyat, tetapi pemimpin bekerja untuk rakyat. Merdeka.